Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lydia Wilanda dari PKK 2 semester 1 dengan NIM 24101090. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah bangsa Israel. Latar belakang penulisan sejarah bangsa Israel dalam Pentateukh mencerminkan bagaimana Allah memimpin umatnya melalui perjanjian dan penyertaan ilahi. Pentateukh yang dikenal juga sebagai Torah terdiri dari Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kisah-kisah di dalamnya tidak hanya mencatat sejarah umat Israel, tetapi juga menyampaikan pesan teologis yang membentuk dasar iman Yudaisme dan Kristen. Pembahasan 1. Penciptaan dan awal mula bangsa Israel. Kisah penciptaan dalam Kejadian bab 1-2 memberikan landasan teologis bagi pemahaman tentang dunia dan umat manusia. Dalam narasi ini, Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam 6 hari, dan pada hari ke-7 Ia berhenti untuk menguduskan waktu istirahat tersebut. Manusia diciptakan pada hari ke-6 sebagai puncak karya ciptaan Allah, diberi mandat untuk menguasai dan memelihara bumi. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak hanya diberi tanggung jawab ekologis tetapi juga dipanggil untuk hidup dalam hubungan yang harmonis dengan Sang Pencipta. Melalui penciptaan Allah menegaskan bahwa seluruh dunia adalah miliknya dan bahwa manusia sebagai gambar Allah memiliki nilai yang unik dan tanggung jawab moral di dalam dunia ini. Dalam Kejadian bab 12, kisah berlanjut dalam panggilan Abraham yang menjadi awal mula terbentuknya bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Panggilan ini bukan hanya sekedar perjalanan fisik dari Ur ke tanah Kanaan, tetapi juga perjalanan iman yang membutuhkan ketaatan penuh kepada Allah. Allah berjanji untuk menjadikan Abraham sebagai bapa banyak bangsa, dengan keturunan yang tak terhitung banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di tepian laut. Selain itu, perjanjian Allah melibatkan tanah Kanaan sebagai tanah yang akan diberikan kepada keturunannya, serta berkat yang meluas ke seluruh bangsa melalui Abraham. Panggilan Abraham menandai dimulainya hubungan perjanjian yang bersifat abadi antara Allah dan umatnya, yang menjadi dasar identitas bangsa Israel. 2. Perjanjian dengan Abraham dan keturunannya. Perjanjian dengan Abraham menjadi inti dari hubungan Allah dengan umatnya. Dalam Kejadian bab 15, Allah mengikat perjanjian dengan Abraham melalui ritual pemotongan binatang, sebuah tindakan simbolis yang menegaskan keseriusan janji Allah. Melalui perjanjian ini, Allah berjanji untuk memberikan tanah kepada keturunan Abraham, memastikan bahwa hubungannya dengan umat manusia dibangun atas dasar komitmen ilahi yang tidak tergoyahkan. Upacara ini menunjukkan kehadiran Allah sebagai saksi dan penggenap janji yang telah dibuat. Janji Allah kepada Abraham tidak berhenti pada dirinya saja, tetapi juga dilanjutkan kepada Ishak, anak perjanjiannya. Dalam Kejadian bab 26, Allah mengulangi janjinya kepada Ishak, menegaskan bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit dan mereka akan memiliki tanah Kanaan. Ishak dipanggil untuk tetap setia kepada Allah, yang merupakan persyarat untuk menerima berkat tersebut.
Hal ini memperlihatkan kesinambungan perjanjian Allah dengan generasi selanjutnya. Perjanjian ini menjadi landasan teologis bagi umat Israel dalam memahami identitas mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Perjanjian ini kembali diteguhkan kepada Yakub cucu Abraham, yang namanya kemudian diubah menjadi Israel. Dalam Kejadian bab 28, Allah menampakkan dirinya kepada Yakub melalui mimpi tentang tangga yang menghubungkan surga dan bumi. Dalam mimpi tersebut, Allah menjanjikan tanah, keturunan, dan penyertaannya kepada Yakub, menunjukkan bahwa perjanjian ini bersifat berkelanjutan dan mencakup generasi-generasi mendatang. Pentingnya perjanjian ini menekankan bahwa hubungan Allah dengan umatnya adalah berdasarkan kasih karunia, bukan usaha manusia semata. Perjanjian ini memberikan landasan iman yang kokoh bagi bangsa Israel dalam perjanjian mereka sebagai umat pilihan Allah. 3. Perbudakan dan pembebasan dari Mesir. Kitab Keluaran mencatat perbudakan bangsa Israel di Mesir yang berlangsung selama beberapa generasi. Dalam keadaan tertindas, bangsa Israel berseru kepada Allah, yang mendengar jeritan mereka dan mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Penindasan oleh Firaun bukan hanya menunjukkan ketidakadilan manusia, tetapi juga menggambarkan pertarungan antara kuasa manusia dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Pembebasan bangsa Israel dari Mesir dimulai dengan panggilan Musa di semak yang menyala, di mana Allah menyatakan namanya sebagai Aku adalah Aku, yang menegaskan keberadaan dan kuasanya yang kekal. Melalui Musa, Allah mengirim 10 tulah untuk menunjukkan kuasanya atas Firaun dan dewa-dewa Mesir. Tulah terakhir, yaitu kematian anak sulung, menjadi puncak perlawanan Allah terhadap Firaun dan tanda awal Paskah. Dalam peristiwa ini, Allah memerintahkan bangsa Israel untuk menyembelih anak domba tanpa cacat dan mengoleskan darahnya di ambang pintu mereka sebagai tanda perlindungan. Paskah bukan hanya sekedar pembebasan fisik, tetapi juga tindakan simbolis yang menunjukkan bahwa Allah pembebas dan pelindung umatnya. Setelah tulah terakhir, Firaun akhirnya membebaskan bangsa Israel, tetapi pengajarannya di Laut Teberau menunjukkan ketidakmungkinannya menyerah kepada kuasa Allah. Dalam peristiwa pembelahan Laut Teberau, Allah sekali lagi menunjukkan kuasanya dengan memberikan jalan bagi bangsa Israel. Sementara pasukan Mesir ditenggelamkan, peristiwa ini menjadi momen penting dalam sejarah Israel, menegaskan bahwa Allah setia pada janjinya dan berkuasa atas seluruh ciptaan. Bangsa Israel merayakan pembebasan mereka dengan nyanyian Musa dan Miriam yang mengungkapkan rasa syukur dan keyakinan mereka pada penyertaan Allah di masa depan. 4. Hukum Taurat dan kehidupan di padang gurun. Di gurun Sinai, Allah memberikan hukum Taurat kepada Musa dan menjadi landasan moral dan spiritual bagi bangsa Israel. 10 perintah Allah yang merupakan inti dari hukum Taurat, menekankan prinsip-prinsip dasar tentang hubungan dengan Allah dan sesama manusia.
Allah memanggil umatnya untuk hidup kudus sebagai bangsa pilihannya, mematuhi perintah-perintah yang ditetapkan untuk membedakan mereka bangsa-bangsa lain. Penyampaian hukum ini menegaskan sifat perjanjian antara Allah dan Israel, yang menuntut ketaatan sebagai bentuk tanggapan umat terhadap kasih karunia Allah. Namun, kehidupan di padang gurun memperlihatkan pergumulan iman bangsa Israel yang sering kali gagal menjadi kesetiaan mereka kepada Allah. Mereka kerap mengeluh dan memberontak, menunjukkan keraguan terhadap pemeliharaan Allah. Meskipun telah melihat berbagai mukjizat seperti ma'an dari surga dan air dari batu karang. Meski demikian, Allah tetap setia memelihara umatnya, memberikan bimbingan melalui tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Kisah ini mencerminkan kesabaran dan kasih setia Allah yang tak berkesudahan terhadap umatnya, yang sering jatuh dalam dosa. 5. Tanah perjanjian dan amanat untuk generasi mendatang. Kitab Bilangan dan Ulangan mencatat perjalanan panjang bangsa Israel menuju tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Di tengah perjalanan, generasi baru Israel mulai mengambil peran menggantikan generasi sebelumnya yang tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Karena ketidaktaatan mereka dalam kitab-kitab ini, Allah memberikan pengajaran ulang melalui Musa untuk memastikan bahwa generasi baru memahami dan memegang teguh perintah-perintah Allah. Musa sebagai pemimpin umat menekankan bahwa ketaatan kepada Allah bukan hanya kewajiban moral tetapi juga syarat mutlak untuk hidup sejahtera di tanah yang mereka masuki. Narasi ini mencerminkan pentingnya membentuk karakter umat melalui pengalaman di padang gurun dan penyampaian ulang hukum Taurat. Musa juga memperingatkan umat Israel tentang bahaya melupakan Allah setelah mereka menetap di tanah perjanjian dan menikmati kelimpahannya. Kitab Ulangan secara khusus menekankan pentingnya mengingat perbuatan-perbuatan besar Allah di masa lalu sebagai dasar untuk tetap setia kepadanya. Dalam pidatonya yang terakhir, Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa keberhasilan mereka di tanah perjanjian bergantung sepenuhnya pada hubungan mereka dengan Allah. Ketidaktaatan akan membawa kutuk dan kehancuran, sementara ketaatan akan mendatangkan berkat yang melimpah. Pesan ini menunjukkan bahwa meskipun Allah setia pada janjinya, umat Israel juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga perjanjian tersebut melalui hidup yang kudus dan patuh. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil di sini, sejarah bangsa Israel dalam Pentateuch menggambarkan bagaimana Allah bekerja secara aktif dalam sejarah untuk menggenapi rencananya yang lebih besar bagi umat manusia. Kisah penciptaan, perjanjian, pembebasan dari perbudakan di Mesir, dan pemberian hukum Taurat menjadi fondasi yang menggambarkan hubungan yang erat dan penuh kasih karunia antara Allah dan umatnya. Pentateuch bukan hanya menjadi kitab yang mengatur kehidupan bangsa Israel, tetapi juga sebagai landasan iman yang menyatukan mereka sebagai umat pilihan Allah. Melalui pengajaran yang terkandung dalam kitab ini, kita melihat
bagaimana ketaatan, iman, dan pengharapan menjadi nilai-nilai penting yang Allah ajarkan kepada umatnya. Meskipun kisah-kisah tersebut berakar dalam sejarah Israel, pesan moral dan spiritualnya tetap relevan bagi orang percaya di masa kini, yang diundang untuk meneladani iman dan ketaatan mereka kepada Allah. Menggali lebih dalam makna sejarah ini, kita diajak untuk merenungkan bagaimana Allah memimpin umatnya sepanjang zaman tetapi setia pada janji-janjinya dan memanggil umatnya untuk hidup dalam hubungan yang benar dengannya. Pentateuk mengingatkan kita bahwa perjalanan iman bukanlah hanya sebuah catatan masa lalu yang terpisah, melainkan sebuah perjalanan berkelanjutan yang memiliki relevansi mendalam bagi setiap generasi. Oleh karena itu, kisah-kisah dalam Pentateuk tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi sejarah, tetapi juga sebagai panutan hidup bagi orang percaya untuk memahami panggilan Allah dalam konteks kehidupan mereka sendiri. Dalam cara ini kita dapat melihat bahwa perjalanan bangsa Israel dalam sejarah mereka adalah mencerminkan perjalanan iman yang relevan dan mendalam untuk kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah bangsa Israel. Saya ucapkan terima kasih.